Baik, sekarang untuk jenis lipid yang kedua ada fosfolipid. Fosfolipid ini juga terdiri dari gliserol dan asam lemak, tapi jumlah asam lemaknya hanya 2, sedangkan yang satunya itu diisi oleh kelompok fosfat. Fosfolipid itu memiliki 2 bagian dengan sifat yang berbeda, yaitu sifat hidrofilik atau suka air dan sifat hidrofobik atau menolak air. Karena sifatnya yang unik ini, maka fosfolipid dapat membentuk membran sel namanya phospholipid bilayer. Kalau kalian lihat di gambar ini adalah fosfolipid. Dia membentuk 2 lapisan. Yang warna biru ini sifatnya hidrofilik, dia menyukai air, makanya dia bisa bersentuhan atau bertetanggaan dengan cairan di luar membran sel dan di dalam membran sel. Sedangkan yang warna kuning ini sifatnya hidrofobik, dia menolak air, jadi dia tidak bisa berdekatan dengan air di luar dan dalam membran sel. Dia akan ada di dalam lapisan phospholipid bilayer ini. Oke. Kemudian ada juga yang namanya lecitin atau fosfatidilkolin. Dia adalah fosfolipid utama dari membran sel dan digunakan juga sebagai emulsifier pada makanan. Emulsifier artinya adalah senyawa yang dapat membantu mencampur antara minyak dan air. Fosfolipid ini di tubuh manusia diproduksi oleh liver. Kemudian untuk lipid yang ketiga namanya sterol. Senyawa sterol ini lebih kompleks daripada fosfolipid atau trigliserida. Dia terdiri dari 4 rantai karbon yang saling bersentuhan. Dan senyawa ini terdiri dari unsur karbon dan hidrogen. Ada juga oksigen di sini. Tapi untuk cincin dari kolesterol ini terdiri dari karbon dan hidrogen. Sterol tidak memiliki energi, dan sterol yang paling terkenal adalah kolesterol. Ya, kolesterol diperlukan oleh tubuh untuk beberapa macam fungsi, dapat ditemukan di setiap sel di tubuh. Sedangkan untuk sterol yang ada pada tanaman dinamakan fitosterol. Oke, beberapa macam fungsi dari kolesterol adalah membentuk struktur pada membran sel, kemudian juga digunakan untuk membuat cairan empedu yang digunakan untuk mencerna lemak. Dia diproduksi oleh liver, disimpan di kandung empedu, kemudian nanti dikeluarkan ke usus halus pada saat makanan mencapai usus halus. Baik, jadi review lagi, lipid memiliki 3 jenis senyawa, yaitu trigliserida. Strukturnya terdiri dari 1 gliserol dan 3 asam lemak. Contohnya asam lemak jenuh, asam lemak tidak jenuh, dan lemak trans. Lipid yang kedua namanya fosfolipid. Dia terdiri dari 1 gliserol, 2 asam lemak, dan 1 kelompok fosfat. Memiliki kepala yang sifatnya polar dan suka air, serta ekor yang terdiri dari asam lemak, sifatnya menolak air. Salah satu contohnya lecitin. Lipid yang ketiga namanya sterol, ada yang namanya kolesterol dan sterol yang bisa ditemukan di tanaman. Oke,
sitosterol. Berikutnya kita masuk ke pencernaan dari lemak. Jadi saat makanan sampai di mulut, di sana lemak yang padat akan meleleh karena suhu hangat yang ada di tubuh. Kemudian enzim lipase yang ada di mulut, ada di air liur itu mulai mencerna lemak secara kimiawi, meskipun jumlahnya masih sedikit. Lalu makanan ditelan ke lambung, karena gerakan peristaltik dari kerongkongan, maka makanan akan bercampur sampai ke lambung. Dia akan bercampur dengan asam lambung. Di sini enzim lipase yang ada di air liur akan lanjut terus melakukan proses hidrolisis pada lemak sehingga dihasilkan digliserida dan satu asam lemak bebas. Di lambung tidak banyak terjadi pencernaan lemak. Begitu masuk ke usus halus, lalu cairan empedu yang ada di kandung empedu mulai dikeluarkan, masuk ke duodenum atau usus 12 jari, dia akan mengemulsi lemak menjadi globula yang lebih kecil. Setelah itu pankreas akan mengeluarkan enzim lipase. Kemudian enzim lipase ini akan menghidrolisis trigliserida menjadi monogliserida, gliserol, dan asam lemak bebas. Setelah itu hasil-hasil dari pencernaan lemak ini akan diserap melalui dinding sel usus halus. Setelah masuk ke sel usus halus, maka bagian-bagian lemak tadi yang sudah dipecah-pecah akan menyatu kembali menjadi trigliserida. Bisa dilihat di sini. Jadi saat di usus halus, lemak yang sudah diemulsi dicerna dengan cairan empedu akan membentuk globula yang lebih kecil, namanya Michels. Dia untuk asam lemak yang rantai pendek dan medium, dia akan langsung masuk melalui sel usus halus menuju pembuluh darah, lalu akan diangkut oleh darah menuju ke hati. Sedangkan untuk hasil pemecahan lemak berupa fosfolipid atau kolesterol, asam lemak bebas yang rantai panjang, monogliserida, gliserol, dia akan masuk ke sel usus halus. Di sini mereka akan menyatu lagi, ditambah dengan protein, mereka akan membentuk yang namanya lipoprotein. Lipoprotein ini bernama kilomikron. Jadi nanti kita akan menemukan lipoprotein yang lain selain kilomikron. Kilomikron ini akan masuk ke tubuh, menembus lagi sel, masuk ke pembuluh limfa. Kemudian nanti kilomikron ini akan diedarkan ke sistem jaringan darah di tubuh. Oke, jadi prinsipnya adalah lemak yang sudah dipecah masuk ke sel usus halus, disatukan lagi, kemudian masuk ke sistem masuk ke pembuluh darah atau pembuluh limfe, diedarkan ke seluruh tubuh. Oke. Baik, jadi kilomikron itu adalah suatu lipoprotein. Dia mengandung banyak trigliserida, fosfolipid, protein, dan juga kolesterol.
Oke, tadi kan saya bilang lipoprotein bukan hanya kilomikron. Ada 4 macam lipoprotein. 3 lainnya adalah very low density lipoprotein atau singkatannya VLDL, low density lipoprotein atau LDL, dan high density lipoprotein atau HDL. Jadi lipoprotein ini adalah karier transportasi, bentuknya globular. Dia terdiri dari protein, fosfolipid, serta lemak, kolesterol, dan lipid lain. Lipoprotein ini akan diedarkan melalui pembuluh limfa dan pembuluh darah. Oke. Perbedaan dari keempat lipoprotein ini didasarkan pada proporsi senyawa di dalamnya. Saat suatu lipoprotein memiliki protein yang lebih banyak, maka densitasnya juga makin tinggi. Kita lihat perbandingannya. Jadi tadi yang namanya kilomikron, 90%-nya terdiri dari trigliserida. Sebagian kecil terdiri dari protein, fosfolipid, dan kolesterol. Lalu yang namanya VLDL itu masih terdiri dari sebagian besar trigliserida, tapi hanya 60%. Kemudian fosfolipid, kolesterol, dan protein jumlahnya akan bertambah. Untuk LDL, separuhnya terdiri dari kolesterol. Trigliserida 10%, protein 25%, fosfolipid 15%. Sedangkan untuk HDL, lipoprotein yang densitasnya paling tinggi terdiri dari protein 50%, fosfolipid 25%, kolesterol 20%, dan trigliserida 5%. Secara awam, LDL ini dikenal sebagai kolesterol atau lemak jahat, sedangkan HDL dianggap atau disebut kolesterol atau lemak yang baik. Itu didasarkan pada kandungan atau komposisi senyawa di dalamnya. Oke, jadi gambar ini juga menunjukkan perbedaan komposisi senyawa di setiap lipoprotein. Kilomikron mengandung banyak trigliserida, LDL banyak mengandung kolesterol, HDL banyak mengandung protein. Apa sih fungsi-fungsi dari lipoprotein ini? Jadi kalau tadi ya kilomikron itu masuk ke pembuluh limfa, diedarkan ke tubuh dan masuk ke liver. Di liver nanti akan diambil beberapa trigliserida dari kilomikron tersebut sehingga jumlah trigliseridanya berkurang. Sehingga lipoproteinnya berubah menjadi VLDL. Oke. VLDL ini kemudian akan mengirimkan asam lemak yang dibuat di liver menuju ke sel-sel tubuh. Setelah itu VLDL akan keluar dari hati, diedarkan di darah, masuk ke sel tubuh. Di sel tubuh, asam lemak juga akan diambil lagi, sehingga jumlah trigliserida akan menjadi lebih sedikit, tapi jumlah kolesterol menjadi lebih banyak. Dia akan memakan tempat 50% dari lipoprotein LDL. Nah, LDL ini akan mengirimkan kolesterol ke sel-sel tubuh. Kemudian dia akan melewati pembuluh darah, termasuk pembuluh darah arteri. Kalau jumlah LDL ini banyak sekali, maka kolesterol lemak dapat menumpuk di dinding-dinding sel. Oke. Setelah melalui sel-sel tubuh, kolesterol dipindahkan ke sel-sel tersebut, maka kemudian lipoprotein tersebut mengandung sedikit kolesterol dan banyak protein. Maka lipoprotein itu menjadi HDL.
HDL ini akan membawa kolesterol dari sel-sel tubuh, kemudian mengirimkannya ke liver untuk kemudian dibuang. Jadi itulah peran dari lipoprotein, kilomikron, VLDL, LDL, dan HDL di dalam tubuh. Intinya dia adalah karier atau alat untuk mengedarkan lemak ke seluruh tubuh. Baik, setelah ini kita akan lanjut ke bagian selanjutnya. Kita bahas tentang fungsi lemak di tubuh manusia.